Bab 2784. Pengejaran Sekte Henshan. Kali ini, tidak banyak kultivator, hanya satu orang tua, terbang ke depan dengan terhuyung-huyung. Orang tua itu tidak tinggi dan bertubuh pendek. Yang paling mencolok adalah kepalanya yang botak, dengan janggut panjang di bawah wajahnya, yang terlihat sedikit lucu. Melihat Erikin yang menuju arah terbalik, mata orang tua ini berbinar dan dia segera menuju Erikin. "Teman kultivator, beri aku tumpangan," teriak orang tua dengan sok akrab. Erikin mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Orang tua ini terlihat sedikit gugup, ekspresinya tergesa-gesa, dan identitasnya tidak diketahui, jadi dia tidak mau mengurusnya. Oleh karena itu, formasi di luar perahu roh tidak hilang. Erikin hanya sedikit membelokkan arah, sama sekali mengabaikan pihak lain, berencana untuk melewati dari sisi orang tua. Tapi kemudian, yang mengejutkan Erikin, tepat ketika kapal terbang cahaya ungu sedang melewati tubuh orang tua dan hendak terbang melewatinya, orang tua ini tersenyum, tirai tipis di luar kapal terbang tiba-tiba terdistorsi, memperlihatkan sebuah lubang, lalu orang tua melompat, jatuh di depannya. "Terima kasih teman kultivator." Orang tua tersenyum. Pupil mata Erikin menyusut tajam. Orang tua ini benar-benar masuk. Lewati formasi pertahanan dia dengan mudah, dan masuk ke dalam perahu roh dalam sekejap. Metode macam apa yang digunakan orang tua ini? Erikin menatap orang tua, ekspresinya berangsur-angsur menajam. Pada awalnya, Tracer Taois memecahkan formasi tersembunyinya, dia mengandalkan harta karun sarung tangan sutra spiritual. Tetapi lelaki tua itu memecahkan tirai tipis yang khusus digunakan untuk pertahanan, dan tidak dapat melihat cara apa yang digunakan, formasi secara otomatis terdistorsi. Maklum, di kapal terbang cahaya ungu, Erikin membuat lingkaran ajaib dengan pola dewa, dan ternyata tidak bisa menahan orang tua yang fase penilaian satu penurunan ini. "Teman kultivator, tolong berikan kemudahan, aku tidak mau menimbulkan masalah, hanya bersembunyi di perahumu untuk sementara waktu." Melihat reiki seluruh tubuh Erikin berputar-putar, orang tua berlari ke sisi perahu dan berjongkok, mula-mula melirik keluar, seolah takut ada yang melihatnya di luar, lalu cepat-cepat tersenyum dan melambaikan tangannya. "Dan jika kamu membantuku, itu juga bagus untukmu. Kapal spiritual kamu memiliki masalah, dan aku memasuki tempat ini melalui celah itu. Jadi selama kamu membantuku sedikit dan membiarkan aku melarikan diri, aku akan memberitahumu nanti, di mana dan bagaimana penyelesaian masalah spiritual kapalmu." Erikin mengerutkan kening lebih dalam. Identitas orang tua ini tidak sederhana, dan dia tidak ingin menerimanya. Tapi kata-katanya membangkitkan minatnya lagi. Sebelum sempat bertanya lebih jauh kepada orang tua ini, dia merasakan kehampaan di hadapannya bergetar hebat. Setelah itu, 6 sosok melesat dan terbang menuju sisi ini. Keenam orang ini semuanya kultivasi fase penilaian, dan pemimpinnya adalah kultivator satu penurunan, semuanya penuh dengan aura pembunuhan, bahkan bilah-bilah spiritual di tangannya masih ada noda darah yang belum mengering. Mereka semua mengenakan seragam, dengan huruf Henshan dibordir di dada mereka. "Hei, nak, apakah kamu melihat orang tua botak dan jenggot panjang terbang lewat sini?" Kultivator fase penilaian satu penurunan pertama melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan bertanya kepada Erikin yang sedang terbang. "Belum pernah lihat." Erikin melirik orang tua di bawah, menghela nafas, dan berkata, "Seperti yang diharapkan, orang tua ini seharusnya adalah orang yang meledakkan rumah harta karun Sekte Henshan. Meskipun Sekte Henshan tampaknya bukan orang baik, orang tua ini belum tentu baik. Namun, orang ini mengatakan bahwa ada celah di kapal spiritualnya dan dia sekarang berada di kapal. Belum pernah melihatnya. Kemana orang tua ini bisa pergi?"
Kultivasi iblis ini mengerutkan kening, menatap Erikin, lalu melihat perahu rohnya, matanya berkilat-kilat dengan keserakahan. Kamu, segera keluar dari kapal terbang ini, kami harus memeriksanya. Beberapa teman kultivator, itu tidak perlu. Erikin menggelengkan kepalanya. Apakah perlu atau tidak, itu terserah kami. Aku sekarang curiga bahwa kamu menyembunyikan dan menyerang kultivasi iblis di sekte Henshan kami. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian memeriksanya. Kultivasi iblis pemimpin mencibir, dia tidak memiliki banyak kesabaran, dan dia mengangkat roh senjata sekaligus penuh reiki. Baiklah, jika kalian ingin mati, datang saja. Anggap kamu tahu diri. Apa yang kamu bicarakan? Kamu cari mati. Kultivasi iblis ini terkejut, lalu geram. Keenamnya fase penilaian, dari mana datangnya kepercayaan diri Erikin. Para kultivasi iblis ini, melihat Erikin hanya seorang kultivator awal fase penilaian, selain berani memprovokasi mereka, tetapi juga menunjukkan niat membunuh. Jangan bicara omong kosong dengannya. Maju bersama dan bunuh dia. Beberapa orang bergegas keluar dan menyerang Erikin. Menemukan orang tua yang berani membobol sekte Henshan tentu saja merupakan salah satu tujuan mereka, tetapi itu adalah motivasi lain bagi mereka untuk membunuh beberapa pelatihan tanpa partai dan mendapatkan keuntungan. Perahu rohnya Erikin terlihat sangat bagus. Karena dia tidak mau turun dari kapal, bunuh saja dia. Kapal spiritual dan tas penyimpanan menjadi milik mereka. Melihat 6 orang mendekat, mata Erikin menjadi dingin. Tepat ketika orang-orang ini bergerak, reiki seluruh tubuh menonjol, dan cetakan telapak tangan berdarah besar tiba-tiba ditembakkan. Serangan tangan abis. Seperti gunung yang jatuh dari langit, jejak telapak tangan terbang keluar dan menabrak kultivator yang menyerang. Keterampilan sihir tingkat 4, dan Taoisme. Ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Tak disangka, di awal fase penilaian, Erikin bisa menggunakan metode zalim seperti itu. Dibombardir di tubuh oleh energi jahat serangan tangan abis, dan itu seperti perahu kecil yang ditiup angin dan ombak besar, dan langsung terbang. Setelah terbang mundur beberapa puluh kaki, tubuh mereka baru berhenti. Beberapa yang kultivasinya rendah, bahkan muncrat darah. Anak ini agak kuat. Setelah merasakan adegan ini, orang tua yang bersembunyi di kapal spiritual terkejut. Teman kultivator, tolong tenang. Beberapa dari kami tidak mengenal orang hebat dan tidak mengetahui identitas kamu, jadi kami menyinggung teman kultivator. Mohon pandang sekte Henshan, maafkan kami. Kultivasi iblis pemimpin tampak serius, menyeka keringat dingin dengan cepat, membungkukkan tangan, dan mencoba menghentikan pertempuran. Terlepas dari sekte Henshan di daerah ini merajalela, mereka juga tahu bahwa pegunungan sihir sangat besar dan ada terlalu banyak orang kuat. Jadi ketika bertemu Erikin, yang jelas tidak mungkin disinggung, orang-orang ini mengubah sikap mereka secara ekstrim. Kalian tidak perlu tahu ini, kata Erikin dingin. Jika kalian ingin memeriksa kapal spiritual aku, bisa datang dan mencobanya. Teman kultivator bercanda. Pemimpin kultivasi iblis segera menyunggingkan senyum. Orang tua itu seorang bajingan tua, bagaimana dia bisa kenal dengan seorang kultivator seperti teman kultivator? Dia pasti melarikan diri ke tempat lain dengan cara rahasia. Kami tidak ganggu teman kultivator dalam perjalanan, kami pergi dulu. Setelah orang itu selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan segera membawa beberapa anak buahnya kembali, memberikan jalan, dan kemudian segera terbang ke arah lain. Adapun apakah orang tua itu benar-benar ada di perahu roh Erikin atau tidak, itu tidak masalah juga. Ketika mereka keluar, mereka juga diperintahkan oleh ketua untuk mencari orang tua yang bermasalah.
Bagaimanapun, Sekte Henshan tidak kehilangan banyak kecuali rumah harta karun itu meledak dan gengsinya sedikit tidak berkurang. Akan terlalu bodoh untuk mencari orang tua dan menyebabkan nyawa sendiri melayang. Bersambung.